Dan saudara, di tengah hingar-bingar persaingan di pemilu presiden, ada perjuangan para calon anggota legislatif di pemilu 2024 yang rasanya luput dari antusiasme masyarakat. Salah satu kisah yang menarik adalah perjuangan para caleg bermodal cekak mencoba menembus parlemen untuk pertama kalinya. Berikut liputannya untuk Anda. Siapa sangka jika tukang jahit ini adalah calon anggota legislatif atau caleg di pemilu serentak 2024. Yulia Soekarja, seorang tukang jahit, adalah caleg DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Nasdem. Penjahit yang kini ngontrak di Cirebon akan kembali ke kampung halamannya di Indramayu dan berencana memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan keterampilannya sebagai tukang jahit dan kerajinan lainnya, dia ingin membuka peluang kerja untuk mengurangi jumlah perempuan yang keluar negeri sebagai TKW. Sudah sekitar 10 tahun Yuliah dan suaminya Sukirno merantau ke Kabupaten Cirebon untuk mencari nafkah. Suaminya adalah penjual jajanan dan juga tukang cukur. Yuliah berniat menjadi caleg setelah bertemu dengan teman karibnya yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan ditawari untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu, Yuliah mulai menabung untuk membeli alat peraga kampanye. Dia juga mulai terjun ke masyarakat menemui para pedagang kecil dan UMKM. Yang akan saya lakukan dan sedang saya lakukan selama ini, saya hanya sowan, silaturahim, door to door, dari pintu ke pintu ke masyarakat di dapil saya, di daerah saya, dengan memperkenalkan diri bahwa saya caleg dari Partai Nasdem, keterwakilan dari Desa Majasari, Kecamatan Sliek, Dapil 3. Saya seorang tukang jahit. Saya perkenalkan visi dan misi saya ingin membantu masyarakat dengan harapan mereka tergugah simpati dengan saya, bahwa tidak semua caleg itu orang kaya. Bahkan saya tukang jahit pun bisa, mudah-mudahan saya mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara saya belusukan dan silaturahim door to door. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang buruh perempuan Lusianti Hanafianti percaya diri maju dalam pemilihan legislatif tingkat provinsi. Lusianti merupakan kader Partai Buruh sejak tahun 2020. Keputusannya maju di pemilu legislatif karena ingin memperjuangkan permasalahan buruh, mulai dari pesangon yang tidak dibayar, PHK sepihak, hingga kekerasan seksual. Meski dengan modal uang minim, caleg DPRD Jatim ini percaya diri karena mendapat dukungan dari massa buruh. Lusianti menolak adanya praktik politik uang. Karena itu, ia memilih membuka posko pengaduan untuk menyelesaikan permasalahan buruh. Di sini para pekerja, ya kan, dari anggota sendiri saling mendukung, ya kan. Seperti sekarang ini contohnya, kita lagi ada permasalahan dengan perusahaan, ya kan, dengan PHK sepihak dan lain sebagainya, ya kan. Terus dari sini kita saling mendukung di sini. Inilah kebersamaan kita di serikat, ya. Saling mendukung. Itu adalah modal kita juga, kan. Kenapa saya berani untuk maju menjadi caleg, ya kan. Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyoroti perjuangan caleg pemula yang bisa dikatakan modal nekat. Menurutnya, modal caleg tidak selalu soal dana kampanye. Selalu ada ruang di masyarakat untuk ide gagasan. Dibutuhkan strategi gabungan yang memang akan lebih menjamin, ya, perolehan suara itu bisa tapi di atas semua itu, ya, di atas semua itu, modal yang cukup signifikan penting untuk diingat semua pihak bahwa dimanapun pemilih masyarakat Indonesia selalu punya ruang idealisme, selalu menginginkan gagasan ide-ide besar yang muncul dari caleg itu. Dia bisa memberi solusi apa, dia bisa membersamai apa, dia bisa memberi sesuatu yang sifatnya apa, yang bisa menjawab ekspektasi publik itu. Masyarakat diharapkan cerdas memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen. Rekam jejak serta visi misi bisa menjadi referensi untuk para pemilih. Tim Liputan Kompas TV Cirebon dan Surabaya. Masih ada sorotan menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami.